Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga antum semua dalam kondisi sehat ya nak ya. Dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu harapkan sebelum kita mulai pembelajaran, antum sudah dalam keadaan siap menerima pelajaran pada pagi hari ini. Untuk kali ini kita akan membahas tema 4, masuk ke subtema 2. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke materi, yaitu mengenai interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Di pelajaran sebelumnya, Ibu sudah membahas apa itu interaksi sosial. Ibu ingatkan kembali bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan yang terjadi antar individu dan kelompok, serta antar kelompok. Itu yang dimaksud dengan interaksi sosial. Kemudian di sini kita akan membahas tentang aspek yang ada dalam pembangunan sosial budaya. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang kita gunakan sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Bahasa Indonesia itu merupakan bahasa pemersatu ya nak ya. Walaupun kita tinggal di daerah yang berbeda-beda, tetapi kita mempunyai bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Misalkan antum pergi ke daerah lain selain Jambi, kemudian bahasanya tidak mengerti, misalkan ke Jawa atau ke pulau-pulau yang lain, tapi jangan khawatir karena kita mempunyai bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, sehingga akan mudah dimengerti oleh kita. Aspek bahasa ini contohnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi sehari-hari. Yang kedua, aspek adat istiadat. Contohnya melaksanakan norma-norma luhur dalam suatu daerah. Nah, norma-norma tersebut biasanya mengatur perilaku masyarakat yang ada di daerah tersebut. Dan setiap daerah tentunya memiliki norma-norma yang berbeda-beda, tergantung daerahnya masing-masing. Yang ketiga, yaitu interaksi dengan alam. Contohnya, membangun sarana dan prasarana serta melestarikan alam. Kita wajib ya menjaga alam kita supaya alam kita tidak marah dengan kita. Jangan terbiasa membuang sampah sembarangan. Ketika kita ada sampah, maka buanglah pada tempatnya. Ya, sampah itu tidak dibuang sembarangan supaya menghindari banjir, enak ya. Kemudian upaya pembangunan sosial budaya melalui pendidikan. Ini ada dua ya. Yang pertama yaitu pendidikan formal. Apa sih itu pendidikan formal? Pendidikan formal yaitu pendidikan berstruktur dan berjenjang, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi berjenjang ya, artinya berjenjang itu berkelanjutan dari bawah sampai ke atas, dari mulai TK sampai ke perguruan tinggi. Nah, sekarang kondisi antum ada di SD ya. Jadi nanti kalau sudah selesai SD, lanjut lagi ke SMP, tidak langsung masuk ke perguruan tinggi ya nak ya, dan berjenjang. Jadi dari SD nanti ke SMP, dari SMP nanti ke SMA, kemudian ke perguruan tinggi. Itu namanya pendidikan formal yang berjenjang ya nak ya. Lalu yang kedua, pendidikan informal. Nah, pendidikan informal ini tentunya pendidikan yang selain di sekolah tadi dan biasanya lebih diutamakan dalam keluarga. Tujuannya agar dapat memperbaiki perilaku dan memaksimalkan tumbuh kembang seorang anak dan anggota keluarga lainnya. Jadi yang namanya pendidikan formal itu pendidikan yang selain ada di sekolah atau yang berstruktur tadi ya nak ya. Kalau berstruktur tadi biasanya dia berlembaga seperti sekolah itu. Tapi kalau informal ini dia tidak berlembaga, makanya lebih diutamakan untuk memperbaiki perilaku dan memaksimalkan tumbuh kembang seorang anak. Biasanya dimulai dari keluarga masing-masing.
ya. Itu mengenai interaksi sosial dalam pendidikan. Kemudian kita akan lanjut ke contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya melalui pendidikan, di antaranya yaitu yang pertama, mengikuti wajib belajar 9 tahun. Ini artinya kita harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. 9 tahun ini terhitung dari SD berarti ya nak ya. SD 6 tahun, terus SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, harusnya 12 tahun, kalau dulu itu 9 tahun, tapi mudah-mudahan kita selesai sampai di tingkat SMA. Yang kedua, mengikuti pelatihan keterampilan. Nah, ini bisa dari lembaga-lembaga kursus misalkan, supaya untuk melatih kemampuan atau skill yang kita miliki. Lalu ketiga, membantu memperbaiki fasilitas pendidikan. Yang terakhir, berperan dalam organisasi masyarakat yang dapat mencerdaskan bangsa. Jadi kita ikut berperan aktif dalam organisasi yang ada di masyarakat lingkungan kita. Kita ikut aktif. Jadi kita tidak diam saja. Kita ikut berpartisipasi. Berpartisipasi itu artinya mengikuti dan berperan serta dalam sebuah organisasi tersebut. Mudah-mudahan antum semua paham ya tentang apa yang Ibu jelaskan tadi. Kita masuk ke tentang properti tari. Properti tari ini pun sudah pernah Ibu jelaskan bahwa properti tari itu adalah apa yo? Masih ingat tidak? Mudah-mudahan antum semua masih ingat ya. Kalau tidak ingat, baiklah Ibu kembali mengingatkan bahwa properti tari itu adalah pelengkap dalam seni tari. Ya, jadi pelengkap dalam seni tari. Itu namanya properti tari. Apa sih fungsi dari properti tari? Untuk membuat tarian lebih menarik dan membantu memperjelas makna dalam tarian yang dibawakan. Jadi supaya antara tarian yang satu dengan tarian yang lain itu akan memiliki makna yang berbeda. Dan properti tarinya pun berbeda-beda, ya nak ya. Lalu kemudian tata rias dalam tari. Tata rias ini kalau kita lebih mudahnya itu make up ya nak ya. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk memperindah penampilan dan memperjelas tema yang disampaikan dalam tarian yang ditampilkan. Karena tidak semua tari itu harus bermake up bagus atau tidak selalu harus menjadi cantik. Ada juga yang tari itu memang dalam kondisi harus make upnya yang menyeramkan, misalkan seperti itu ya nak ya. Atau yang berbeda-beda intinya. Kemudian busana dalam tarian. Tentu saja ketika ada tarian, ada tata rias, tentunya busananya atau kostumnya atau pakaiannya juga berbeda-beda. Nah, apa ini fungsinya? Yaitu untuk mendukung penampilan tari sesuai tema tari tersebut. Jadi, busananya juga akan mengikuti contoh dari tarian tersebut ya. Berbeda-beda, tidak sama dalam semua tarian. Ada yang sama tetapi mungkin sedikit, tetapi tidak semuanya sama dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Kemudian kita masuk ke jenis tarian daerah. Di sini jenis tarian daerah yang kita miliki di seluruh Indonesia itu banyak sekali nak ya. Tetapi Ibu tidak akan memaparkan seluruh jenis tarian yang ada di Indonesia. Ibu akan menjelaskan tentang 4 saja jenis tarian yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu tari Skapur Sirih. Kita semua sudah tahu ya, tari Skapur Sirih itu tarian yang berasal dari daerah kita, Jambi, ya. Nah, biasanya tari Skapur Sirih ini adalah tari persembahan nak ya, untuk menyambut ya biasanya digunakan untuk menyambut tamu atau tari persembahan intinya ya kalau tari Skapur Sirih ini. Apa saja properti yang digunakan? Nah, properti yang digunakan pada tari Skapur Sirih yaitu cerano. Apa sih cerano itu, Bu? Nah, cerano itu wadah yang berisikan lembaran daun sirih
payung dan keris. Payung dan kerisnya ini kecil ya nak ya, biasanya dibawakan oleh salah satu penari yang ada di tarian sekapur sirih tersebut. Nah di dalamnya itu yaitu tadi ada daun sirihnya, ada payungnya, ada kerisnya. Nah itu tempatnya namanya cerano ya, mudah-mudahan antum semua tahu ya. Kemudian properti yang selanjutnya itu baju kurung. Baju kurung atau baju adat Melayu Jambi. Kemudian ikat pinggang. Kalau kita lihat para penari yang menarikan tari sekapur sirih itu ada ikat pinggangnya di sini ya. Bukan ikat pinggang seperti yang biasa kita pakai untuk sekolah ya, berbeda. Kemudian yang kedua yaitu tari Sudati. Tari Sudati ini berasal dari Aceh ya nak ya. Tarian ini dinamis ya. Tarian ini dinamis, penuh keseimbangan dengan suasana keagamaan. Dan tarian ini sangat disenangi loh oleh orang-orang yang ada di Aceh dan terkenal sekali di Aceh ya. Seperti itu. Apa saja properti yang digunakan? Properti yang digunakan yaitu rencong. Rencong ini senjata khas asal dari Aceh ya nak ya. Rencong namanya. Kain songket, tengkuluk, tahu ya tengkuluk ya? Sapu tangan, lalu kemudian ikat pinggang. Ikat pinggang juga ada di tari Sudati, tapi mungkin jenisnya berbeda. Yang ketiga yaitu tari piring. Nah, tari piring ini berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tari piring ini juga salah satu seni tradisional yang berasal dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Kalau di sana disebutnya tari piring gitu ya. Sama aja artinya tari piring. Properti yang digunakan yaitu tentunya piring, karena namanya tari piring pasti ada piringnya ya. Selendang, ikat pinggang, dan juga tentunya busana. Piringnya Bu, piring yang seperti apa? Mungkin piringnya ya, piring yang khusus untuk dibawakan untuk di tari piring gitu ya. Dan mereka sudah terampil sekali membawa piringnya, tentunya tidak jatuh dan pecah gitu ya nak ya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, tari kipas. Nah, tari kipas ini berasal dari Sulawesi Selatan. Properti yang digunakannya apa saja? Namanya tari kipas tentunya properti yang utama yaitu kipas. Lalu baju pahang, Bu, baju pahang itu apa? Baju pahang itu baju adat yang ada di Sulawesi Selatan. Dan kemudian perhiasan-perhiasan. Jadi mereka menggunakan perhiasan-perhiasan yang digunakan untuk tari kipas dan lain sebagainya. Masih banyak sekali ya tarian-tarian yang ada di Indonesia. Ibu hanya menjelaskan keempat jenis tarian ini saja. Selanjutnya antum mungkin bisa mencari di buku referensi yang lain. Itu ya nak ya. Kemudian kita masuk ke pola lantai pada tarian. Pola lantai yang akan ibu bahas itu ada 3 jenis. Yang pertama jenis lurus. Lurus ini artinya dia memberikan kesan lembut ya, lembut. Jadi gerakannya juga lembut. Contohnya pada tari saman itu dari Aceh. Kemudian pada tari serimpi yang berasal dari Jawa Tengah. Kemudian pola lantai yang kedua yaitu melengkung. Nah, melengkung kalau tadi sudah lurus, sekarang melengkung. Melengkung ini memberi kesan manis ya, supaya manis gitu, dinamis. Contohnya yaitu pada tari Mak Badong, berasal dari Sulawesi Utara, dan tari Randai berasal dari Sumatera Barat. Yang ketiga yaitu pola lantai diagonal. Nah, pola lantai diagonal ini memberi kesan kuat. Contohnya tari gending Sriwijaya yang berasal dari Sumatera Selatan. Kemudian, tari sekapur sirih tadi juga ya, yang berasal dari Jambi. Itu ya nak ya, materi kita pada hari ini. Ibu harapkan antum bisa memahaminya dengan baik. Jika memang tadi ada yang terlupa atau ada yang tidak ingat kembali, silahkan antum buka lagi videonya dari awal. Tidak di skip videonya nak ya. Silahkan videonya itu ditonton dari awal hingga akhir. Kemudian antum juga bisa membaca kembali di buku temanya. Buku tema 4, subtema yang kedua. Ya, jangan lupa
dibaca kembali bukunya. Rajin-rajin membaca juga nak ya, supaya ilmu kita menjadi bertambah luas ya. Kemudian yang terakhir ada tugasnya. Apa tugasnya? Tugasnya yaitu antum silahkan mengerjakan latihan yang ada pada halaman 80. Langsung saja antum kerjakan di buku besar tersebut ya. Kemudian jika sudah selesai, antum foto tugas antum dan kirim ke wali kelas masing-masing. Ingat, dikerjakan tepat waktu ya, supaya tugasnya tidak semakin bertumpuk. Kalau semakin bertumpuk, maka akan semakin banyak. Semakin banyak, maka kita akan kesusahan dalam mengerjakannya. Serasa tugas itu banyak karena kita menumpuknya dari Senin sampai Jumat. Kita tumpuk semua tugasnya, kita kerjakan di hari Sabtu. Akhirnya tugasnya bertumpuk dan banyak. Ya nak ya, Ibu harapkan antum semua bisa mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya tepat waktu. Kerjakan sendiri ya, tidak menyusahkan orang tua antum yang ada di rumah. Kasihan orang tua kita sudah bekerja seharian, kemudian direpotkan kembali dengan antum. Ibu percaya dan ibu yakin antum semua sudah besar, sudah gede, sudah dewasa, sudah kelas 5. Makanya ibu harapkan antum bisa mandiri sendiri mengerjakannya. Insya Allah materinya semuanya ada di dalam video. Jikapun tidak terselip, tidak ada dalam video, antum bisa membuka kembali pada bukunya. Ya nak ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.